Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman ini dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan dengan kuasa Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami dapat dimampukan untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kasih karunia Allah tanggal 4 Januari. Kabar kedatangan yang pertama kali. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah di tangan. Bertobatlah kamu dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 14 dan 15. Ketika Yesus melakukan perjalanan melalui Galilea, mengajar dan menyembuhkan, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya dari kota-kota dan desa-desa. Banyak yang datang bahkan dari Yudea dan provinsi-provinsi yang berdekatan. Seringkali dia harus menyembunyikan dirinya dari orang-orang. Antusiasme begitu tinggi sehingga perlu untuk mengambil tindakan pencegahan agar pemerintahan Roma dibangunkan untuk mencegah pemberontakan. Belum pernah ada periode seperti ini di dunia. Surga diturunkan kepada manusia. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus yang telah lama menunggu akan penebusan bangsa Israel kini menikmati kasih karunia Juru Selamat yang penuh belas kasihan. Kabar Injil, sebagaimana diberikan oleh Juru Selamat sendiri, didasarkan pada nubuatan. Waktu yang dia nyatakan untuk digenapi adalah periode yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. Karena itu, ketahuilah dan pahamilah bahwa sejak keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem hingga Mesias, Sang Pangeran akan menjadi 7 minggu dan 32 minggu. Daniel 9 ayat 25. 69 minggu atau 683 tahun. Perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem sebagaimana diselesaikan oleh dekrit Artasasta Langemanus mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Dari waktu ini, 483 tahun diperpanjang hingga musim gugur tahun 27 Masehi. Menurut nubuatan, periode ini akan mencapai Mesias yang diurapi. Pada tahun 27 Masehi, Yesus pada saat pembaptisannya menerima urapan Roh Kudus dan segera setelah itu memulai pelayanannya. Kemudian kabar itu diserukan, waktunya telah digenapi. Waktu akan kedatangan Kristus, pengurapannya oleh Roh Kudus, kematiannya, dan pemberitaan Injil kepada orang-orang kafir jelas ditunjukkan. Roh Kristus yang ada di dalam mereka bersaksi sebelumnya tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan mengikutinya. 1 Petrus 1 ayat 11. Sebagaimana kabar kedatangan Kristus yang pertama menyiarkan kerajaan kasih karunia-Nya, demikian pula kabar kedatangannya yang kedua kali menyiarkan kerajaan kemuliaan-Nya. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan tolong supaya renungan yang telah kami dengarkan dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan melalui kuasa Roh-Mu kami dapat pancarkan kehidupan Kristus kepada orang-orang sekitar kami, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi terang dan berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Engkau, berserah, menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Kami mohon Roh-Mu untuk tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pikirkan, perbuat, dan katakan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau serahkan doa ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.